Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, jamaah Majelis Percikan Iman, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang hadir secara online. Hari ini kita akan bahas tentang muara bahagia rumah tangga. Ini materi penting bagi yang sudah berumah tangga, lebih penting lagi bagi yang belum berumah tangga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga itu sebagai ibadah yang paling lama. Saya ulangi, Allah sudah menjadikan rumah tangga itu ibadah paling lama. Salat paling 10 menit. Bahkan kalau udah ahli mah 3 menit. Salat itu 10 menit. Itu kalau belum hari model Ustadz Aan gitu. Udah ahli. Sok bayangkan. Jadi kalau kita ambil lamanya 10 menit ya, dan kepotong-potong, duhur 10 menit kosong, asar 10 menit kosong. Apalagi saum berapa lama? Oh, sebulan mah maut. Sebulan mah maut. Moal aya nu kuat puasa sabulan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Awas kalau itu teh tiap ditanya puasa berapa lama? Sabulan. Moal aya nu kuateun maut sabulan mah. Jadi puasa mah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk daerah tropis seperti di Indonesia sekitar 14 jam paling lama. Tuh. Haji berapa lama? Kalau ada yang bilang haji itu 40 hari, keliru. Kalau ada yang bilang haji itu 20 hari haji khusus, keliru. Semua haji itu sama, cuma 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi haji itu cuma 6 hari. Begitu, haji itu cuma 6 hari. Tapi Pak Am saya mau 40 hari, nunggu nak. Di Mekah sekian hari, di Madinah 9 hari. Jadi yang lama itu nunggunya. Ibadah haji nama sama dari tanggal 8 sampai 13. Coba ibu lihat. Seluruh ibadah itu bisa dihitung dengan jam, dengan hari. Tapi rumah tangga mah ibadah paling lama. Ya. Ustadz Aan tahun berapa menikah? 2011. Berarti sudah 13 tahun. Betul nggak? 19 tahun. Iya, 13 tahun. Yang mau kafir dah, Ustaz. Nikah 2011. Udah 18 tahun. Ieu teh kumaha, Ustaz? Paliron sareng lebet ka Firdaus. Oh iya, Paliron. Pemidu di Firdaus 2005. Oh, jadi ini penjelasan bukan untuk saya, untuk istrinya. Istrina keur nonton. Nah, eta si ayah 18 tahun. Jadi itu mah penjelasan bukan untuk saya, untuk istrinya. Jadi Ustadz Aan teh udah ibadah rumah tangga 13 tahun. Ya, teman-teman, ada yang begitu akad nikah, nah itu teh mun sholat mah takbir. Salam nate kalau salah satu di antara mereka berpulang. Udah. Abah engkon, ya, rumah tangga abah waktu ieu sabar kan istri tos almarhumahnya. Jangan sabara tahun abah teh. Oh 45 tahun. Abah teh acan aya niat bade nikah deui gitu. Nah, bapak mah nya bae atuh. Jadi abah engkon teh ibadah rumah tangganya 45 tahun. Melebihi dari usianya Ustadz Aan. Ustadz Aan berapa sekarang usia?
Ustadz Aan usianya 39. Jadi rumah tangga Abah Engkon melewati umurnya, usianya Ustadz Aan. Jadi semua yang hadir di sini, siapapun yang suaminya masih ada, istrinya masih ada, Anda sedang ibadah. Makanya muara bahagia dalam rumah tangga itu pembahasan yang berkaitan dengan ibadah terlama. Ibadah? Karena kalau sudah akad nikah, apapun jadi ibadah. Ibu, kalau belum nikah, teteh, bager, solehah, mun belum nikah, si Yayang datang ke rumah. Si Yayang datang, ngasih Anda teh minum. Mau teh apa kopi? Aku mah air putih we. Air putih. Itu teh bukan ibadah. Bukan. Itu mah kategorinya apa? Etama atas dasar kemanusiaan. Ya. Tapi begitu si teteh ini tos akad nikah, saya terima nikah. Suami, nah sekarang udah suami nyiapin minum, ya. Walaupun tidak diminum oleh suaminya, itu ibadah. Apalagi kalau diminumnya. Nyiapin anduk untuk mandi, itu kategori ibadah. Walaupun suaminya tara mandi. Misal. Nu penting siapkan anduk. Ya. Kabayang tuh Bapak Ibu, kalau orang sudah nikah mah apapun jadi ibadah. Ibu, jangan salah loh Bu. Ibu berdandan, ya, memantaskan diri, itu ibadah kalau sudah akad nikah mah. Ya. Tapi kalau belum nikah memantaskan diri, ya, berdandan, itu mah bukan ibadah. Apa itu? Lebay.com. Apa itu? Lebay itu. Pupujian. Tapi kalau sudah nikah, ibu sekedar gini, jam segini suamiku mau pulang. Ibu cuma sekedar mandi, memakai pakaian yang enak dilihat, ya. Bu, kabayang tuh jadi ibadah. Jadi tema kita hari ini muara bahagia rumah tangga itu bicara tentang ibadah terlama dalam hidup kita. Ibadah terlama dalam hidup kita yaitu berumah tangga. Karena itu, ya, kalau kita dalam berumah tangga itu cari bahagia, pertanyaan saya, rumah tangga bisa ngasih kebahagiaan enggak? Rumah tangga bisa ngasih kebahagiaan enggak? Sebelum menjawab bisa atau tidak bisa, ya, saya ingin menyebut ada dua macam bahagia di dalam Quran. Satu namanya farhah. Apa? Nulisnya farhatun. Fa-ro-ha tak marbutoh. Farhatun. Yang bisa bahasa Arab. Nu teu bisa bahasa Arab mah latenkan we. Farhatun kurung buka, farhah kurung tutup. Farhah itu artinya rasa senang karena memperoleh yang bersifat material. Apa Bu? Rasa senang, rasa bahagia yang bersifat material. Nah itu farhatun. Jadi rumah tangga itu apakah akan membuat kita bahagia? Kita perlu bahas dulu. Bahagia tenu kumaha? Ternyata Quran menyebut bahagia itu dengan dua
Pertama farhatun. Apa farhatun? Rasa senang yang bersifat material, lahiriah gitu. Ya. Nah, sebelum dijelaskan lebih jauh, yuk kita lihat dulu ayatnya. Surat Ar-Ra'du ayat 26, Ustadz Aan. Ar-Ra'du ayat 26. Mangga Ustadz. Mari kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Sadaqallahul azim. Ya, teman-teman semuanya coba perhatikan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada yang dikehendakinya dan membatasi kepada siapa yang dikehendakinya. Pak Bu, pegang ayat ini erat-erat. Kita boleh dan wajib ikhtiar cari rezeki semaksimal yang kita bisa. Tapi ternyata menurut ayat ini setiap orang ada takaran rezekinya. Paham Bu? Jadi misalnya sama Allah si fulan dibuka pintu rezeki. Maka apapun yang jadi usaha dia jadi uang. Matak aya jalminu buka usaha naon teh maju. Buka warteg, bukan hanya sawarteg, 10 cabang. Hari temannya mah buka warteg, boro-boro buka cabang. Nu aya ge bangkrut. Bu, Pak, ada orang yang kaya raya, ari kelihatannya sepele, dan memang ku Allah dibukakan pintu rezeki. Usaha WC. Naon Bu? WC. WC umum. Di terminal. Jadi dia kerja. Jadi dia gini, misalnya saya benerin WC di terminal Cicahum. Ya. Kan mayarnya sabaraha? Nah, saya mah dapat 1.000. 1.000 untuk yang nunggu dan operasional misalnya. Kabayang teh, masalahnya saya teh punya 500 WC. Sa-Jawa Barat. Nya hari hiji mah moal karasa atuh. Bu, semua terminal, semua ini sama saya dipegang. Saya kaya raya loh Bu. Padahal mungkin dari satu orang itu saya cuma dapat 500 rupiah. Tapi masalahnya dari sekian puluh ribu. Damun ku Allah tos dibukakan pintu rezeki mah jadi rezekinya tuh. Iya gak sih? Nah jadi kita teh kudu yakin bahwa semua orang itu dikehendaki dan dipilih oleh Allah. Ada yang yabsutu rizqa. Allah lapangkan rezeki kepada yang dikehendakinya. Wa yaqdiru. Dan Allah membatasi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya rezeki apapun yang ada di genggaman kita, berterima kasihlah, bersyukurlah. Bagi yang diberi keleluasaan rezeki, ujiannya di situ. Bagi yang disyaratkan rezeki, ujiannya juga di situ. Wa farihu, nah farhah. Mereka bergembira bil hayati dunia, dengan kehidupan dunia. Jadi farhah itu kebahagiaan yang bersifat duniawi. Farihu, mereka bergembira, bersenang-senang. Wa mal hayatud dunya fil akhirati
illa mata'. Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding dengan kehidupan. Jadi begini Bu, bahagia di dunia mah sedikit. Kalau ibu nggak percaya, coba. Saya waktu belum punya HP ini, pengen punya HP ini. Nabung. 4 tahun saya pengen punya HP gini. Nabung. Misal, begitu saya punya HP, kan saya ningali HP Ustadz Aan segitu bagusnya, pengen dong. Saya nabung. Begitu saya punya HP ini, seneng nggak? Seneng. Tapi senengnya saya itu singkat. Oke, sebulan 2 bulan mah biasa, weh. Mata kayaknya teh biasa punya HP gitu. Sok, ibu seneng apa? Ibu suka apa? Misalnya ibu lagi ngeceng motor. Ibu belum punya uang, ibu nabung. Akhirnya motor itu ibu punya. Seneng nggak? Berapa lama senengnya? Nah, paling sebulan 2 bulan ditatap, diusap, dielap, ya kan? Pagi-pagi pagi-pagi kesabulan mah antep ya. Benar gak sih? Itu farhah. Jadi farhah itu bahagia yang bersifat duniawi, tapi dia itu sebentar sebenarnya. Sebentar. Ada jamaah umroh Pak Am, yang Pak Am ceritakan tuh terasa oleh saya. Ini rumah saya, masjid di sana. Iya aya rumah Pak Am, tiap kaliwatan abdi teh kabita ku bumi eta teh. Kabita. Dina hate teh, ya Allah. Beri saya rezeki pengen punya rumah itu. Atau semisal rumah itu. Pak Am, saya teh bertahun-tahun ke masjid ngaliwat. Qadarullah ujug-ujug dijual. Kan itu rumah lagi ditinggali, tapi meni resep teh. Saya karena rumah eta teh. Pak Am tiba-tiba dijual. Ya kan? Dah saya teh diam-diam nabung, ngeceng rumah itu. Bisi satu saat dijual. Tabu dah memang cek saya ge Allah mah membuka pintu. Mun geus jadi rezeki nama. Moal ka mana? Gitu. Udah gitu teh saya tanya. Ternyata uang saya kurang. Kurangnya banyak Pak. Tapi satahun tah ngadoa mudah-mudahan teu kajual eta imah. Ngadoa buruk juga teh. Jadi mun rumah habis baterai kayaknya. Matak lamun rumah ibu teu kaical mungkin aya nu ngadoakeun. Dia teh hayang moal kajual sih. Urang nu meuli gitu bari teh kabeuli-beuli ku anda teh. Paham cenah. Ujug-ujug si orang yang ngejual teh, Bapak kita teh butuh banget dana ya, udahlah ambil aja. Jadi ternyata setelah 1 tahun kan saya ngumpulkan, kurangnya banyak. Merenan si Bapak eta teh ke yang lain juga tidak dibeli, akhirnya sama saya dibeli Pak. Wah saya seneng Pak Am, seneng. Tapi ternyata Pak Am, udah setahun mah biasa. Itu namanya apa? Farhah. Jadi farhah itu Anda senang, Anda suka, tapi sebenarnya tidak abadi. Sesaat. Ada penelitian nih Bu. Ada penelitian. Seorang profesor psikologi di Illinois University. Di luar negeri ngajar. Ternyata orang yang nikah bahagia. Tapi nangaranna ge farhah. Moal selamanya. Ternyata perasaannya kembali ke semula setelah beberapa bulan. Jadi awal nikah mah happy, nurun, senang dan bangga. Awal nikah mah
Suami teh dicecepeng kieu. Di mall teh kieu Udah setahun mah. Naon sih? Bro yang nyepeng orang. Bu, yang saya ceritakan ini fakta atau mistik, mitos apa fakta? Ibu merasakannya? Merasakannya. Nah, berarti kan saya tadi tanya, ari rumah tangga teh bisa bikin bahagia tidak? Mungkin bisa, tapi farhah. Tangke ada bahagia yang lain. Kayak hiji-hiji atuh. Nah, menitu sabar. Terus apa lagi? Diam dulu. Mau dijelaskan. Jadi farhah itu rasa senang, rasa bahagia, rasa happy, tapi sementara, sesaat. Sesaatnya gimana, sementaranya gimana, ya tergantung kadarnya. Ya, gitu. Ada orang, anak ibu tuh, wah, ya, pengen kuliah di universitas ternama. Jadi cita-cita, wah doain ya, aku pengen kuliah di situ, gitu kan? Ikut les, kursus, terus kursus, les, apalagi Lin, kursus satu ustad, bimbel, wah, Bu, eta anak keterima, senengnya luar biasa. Tapi apakah seneng terus nepi ka sarjana? Enggak. Akhirnya bahkan belum 1 semester wae, ingat ternyata kuliah di DT liur orang mah. Ya, susah masuk, susah keluar. Nah, jadi Pak, Bu, hati-hati, kita kudu sadar sesadar-sadarnya ada yang disebut dengan farhah. Apa farhah itu? Rasa senang yang sifatnya sesaat, bersifat duniawi, materi, ya, itu namanya farhah. Di dalam pernikahan ada farhah enggak? Ada. Wong dia laki-laki yang Anda dambakan sejak playgroup. Sejak playgroup tegas ngeceng. Bambang. SD. Napi ka SD teh kudu jeung si Bambang tah. SMP Bambang di. Pokoknya Anda mengudag-udag Bambang. Padahal Anda teh bisa ke SMP yang lebih bagus, tapi karena Bambang di SMP biasa-biasa, sampai orang tuanya, "Neng, nah dulu mah kan zaman UN, ujian nasional. Neng, kamu teh kan ujian nasionalnya bagus." Entah Neng mah yang di dia. Padahal aya si Bambang. SMA na hasil ujian nasional itu bagus, bisa ke SMA yang ternama. Karena Bambang biasa-biasa, enggak aku mah. Kenapa hari kamu? Aku mah padahal mah Bambang. Si Neng eta teh bisa kuliah di universitas ternama, tapi karena Bambang biasa-biasa saja, kuliah di swasta. Malah dia teh di swasta nu biasa. Kata ibu, kamu teh nyoba ke negeri? Mama negeri mah gitu-gitu mah. Padahal mah Bambang. Alhamdulillah, Bambang juga ternyata gayung bersambut. Nikahlah Ella dengan Bambang. Ella Susiati dendang Bambang Pramuharja. Dina apa? Dina undangan. Eta Ella bahagianya luar. Bayangkeun dikeceng dari playgroup. Kabayangku Anda. Eta Ella bahagiana, ya, bahagia. Setelah 2 bulan mulai kalau bunga matadinya ternyata Ella yang ngebidik Bambang dari playgroup, setelah nikah 2-3 bulan mah biasa aja. Itu namanya apa?
farhatun. Udah jelas ya? Nah, jadi saya tahu kalau Anda mencari bahagia dalam rumah tangga, gak bisa difarhah. Dafarhah mah bahagia yang maka Anda harus cari sa'adah. Nah, saya punya temen Neng Sa'adah. Nah, mantap orang nanti bahagia. Nah, sa'adah itu rasa bahagia. Ya. Rasa bahagia. Nah, ngobrolkan sa'adah. Rasa bahagia ya. Karena rasa syukur. Bahagia karena rasa syukur. Dan yakin dengan janji Allah. Jadi bahagia karena rasa syukur. Dan yakin dengan janji. Itu namanya apa? Sa'adah. Jadi sa'adah mah bahagia yang dasarnya syukur. Ya. Terus yakin dengan janji Allah. Berarti kalau teman-teman membangun rumah tangga dengan farhah, maka Anda akan kecewa. Karena farhah itu bahagia sesaat. Tapi yang harus kita cari adalah sa'adah. Sa'adah itu bahagia karena syukur dan yakin dengan janji Allah. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, Ustadz Aan bisa dicek teman-teman surat Hud ayat 108. Sudah ada Ibu Bapak? Ya, insya Allah. Kita baca ta'awuz, kemudian baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Khalidina fiha ma damatis samawatu wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Sadaqallahul azim. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, kalau farhah tadi diambil dari kata farihu. Kalau sa'adah, ya kalau yang ngerti tulisan Arab, sa, ain, alif, dal, tak marbutoh, sa'adatun, sa'adah. Itu diambil dari kata su'idu atau dengan kata lain su'idu itu kata dasarnya sa'adah. Wa ammal ladzina su'idu, adapun tempat orang-orang yang bahagia. Nah, Bu, Pak, bahagia di sini beda dengan bahagia yang tadi. Kalau bahagia yang farhah itu karena duniawi dan sesaat, sementara. Kalau su'idu sa'adah itu orang, adapun tempat orang-orang yang bahagia itu di surga. Itu artinya menunjukkan sa'adah itu bahagia yang dasarnya itu karena spiritual, karena rasa syukur, karena yakin dengan janji Allah, begitu ya. Makanya kalau rumah tangga itu yang Anda cari sa'adah, maka Anda akan kecewa. Tapi kalau yang dicari itu, kalau yang dicari itu farhah, maka akan kecewa. Tapi kalau yang dicari itu sa'adah, nah sa'adah mah, Bu, sekarang Ibu berumah tangga sudah puluhan tahun. Ibu bersyukur, berterima kasih
ada keturunan, ada rezeki walaupun nggak banyak tapi alhamdulillah bisa nyekolahin anak. Ibu bahagia nggak? Walaupun sesekali kan suka kecewa dengan suami. Bapak sering banget kecewa sama istri, ya kan? Gitu. Nah, tapi kalau yang namanya saadah mah, yang namanya kecewa, kalau dihadapi dengan sabar, jadi kebaikan nggak? Saadah itu. Jadi kalau yang namanya rumah tangga mah kan, ada saat pasangan hidup kita itu menyenangkan. Ada saat kan ibu kangen sama suami ya. Si ayah kok jam 5 belum datang. Ya Allah, kangen sama si ayah teh. Munker kangen. Ada saat geus balik jam sakieu ek naon ieu teh. Nih rudet geus balik deui atuh. Nah, Bu, yang namanya saadah mah jadi segala sesuatu teh jadi nilai ibadah. Ibu kesel ke suami lalu ibu sabar, itu sumber bahagia akhirat. Bapak kesel sama istri lalu bapak sabar, itu saadah, akan jadi bahagia di akhirat. Makanya di ayat ini ada kata-kata wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Tabu, kalau saadah mah abadi. Da surga. Kalau farhah mah sementara, da dunia. Pokoknya dunia mah apapun yang Anda suka dan saya suka di dunia, dah tidak lama. Saya suka batagor. Apalagi saya kelapar. Kapan nikmatnya batagor? Itu pun dengan 3 atau paling banyak 5 butir batagor yang kecil-kecil saya nikmat. Tapi mau nambah 5 deui. Nambah 5 deui. Jadi gak nikmat. Maka kenapa Nabi beliau suka berhenti sebelum kenyang. Supaya nikmat. Jadi kalau saya nih makan, hayang nambah Bu. Berhenti. Nikmatnya di situ. Justru mun saya nambah deui, nepikah susah napas. Itu namanya teh kamerkaan. Bahasa Indonesianya kamerkaan apa? Kekenyangan. Bu, jadi kalau sesuatu itu melewati kadar, walaupun saya suka dengan batagor, saya suka dengan mie baso, cukuplah memenuhi rasa maunya saya. Rasa laparnya saya. Cukup penuhi, cut di situ. Tapi begitu nambah lagi, itu berubah menjadi tidak nikmat. Itu saadah. Itu farhah. Saadah mah Bu, saya ingin tanya. Kalau suami ibu tidak soleh, bisa jadi saadah enggak? Suami ibu teh enggak soleh, pelit, diajak ngobrol teh nyambung dah bodohnya. Terus dibawa ke undangan, males kita tidak memalukan penampilannya. Jadi penampilan tidak meyakinkan, diajak ngobrol teh nyambung dah bodoh. Ngisinkeun, ya keur kitu teh tara ibadah deui. Pertanyaannya, ibu bisa bahagia enggak? Ibu bisa bahagia enggak? Dengar sayang, kalau Anda sabar, tabah, Anda katakan, aku jadikan ini pintu surgaku. Bahagia. Itu namanya saadah. Itu yang disebut dengan penderitaan yang melahirkan bahagia akhirat. Nah, tapi ada juga rumah tangga yang farhah wa sa'adah. Eker mah duniawi nate juga Ustad Aan bager, soleh, sayang sama istri, sayang sama anak. Ya pasti istrinya senang. Udah gitu teh, ya membawa kepada akhirat. Etama
farhah dan sa'adah. Tapi di dia saya lihat ada beberapa yang nggak ada farhahnya. Nggak ada farhahnya. Kalem masih ayat sa'adah. Paham Bu? Jadi kalau pasangan hidup kita itu tidak memberikan farhah, kesenangan duniawi, ubah jadi sa'adah. Ya. Sa'adah apa? Jadi sa'adah yaitu tadi apa? Bahagia karena syukur, karena ingat janji Allah. Jadi ada orang nanya ke saya, Pak Am, saya kan di sholat istikharah itu ya Allah, berikan aku suami yang membuat aku bahagia. Tapi kenapa suami aku tidak bikin bahagia? Saya bilang, teteh, siapa bilang tidak ngasih bahagia? Mun teteh sabar dengan suami Anda sekarang, ini bisa jadi pintu surga Anda. Itu namanya sa'adah. Engke di akhirat bahagianya. Berarti ini mah sifatnya lahan yang Allah berikan. Tapi memang boleh jadi ada orang yang ku Allah teh parahnya dikasih, sa'adahnya juga dikasih. Nah, iya mah Pak Aceng. Pak Aceng mah farhah ya, sa'adah ya. Sama Ustadz Aan yang lainnya mah sa'adah semuanya. Paham ya? Nah, jadi balik ke yang tadi pertanyaan saya. Apakah rumah tangga itu bisa membuat kita bahagia? Pasti. Pasti. Hanya bisa di wilayah sa'adah atau maka kalau Anda cari bahagia rumah tangga di wilayah farhah, Anda kecewa. Karena Anda hidup dengan orang yang bisa berubah. Berubah sifatnya, berubah tabiatnya, juga penampilannya. Tadinya istri bapak, baju matak bapak resep geger karena bajunya es. Dulu teh bapak teh seneng ka neng kokom teh, kokom komariah. Anaknya Pak Reza, Haji Reza. Bapak teh kan ngeceng neng kokom teh. Da bajunya badannya tipis, es. Bapak seneng sama yang badannya tipis. Sekarang nih tebal. Bajunya XL. Ini sorry ya Bu, aku bukan body shaming ya. Ini mah cerita. Bapak, kalau Bapak itu fokusnya di karena istri saya semampai, langsing. Pertanyaannya, emang istri Bapak bakal gitu terus? Nah, matak ubah sekarang mah yang kita cari dalam rumah tangga kalau ingin bahagia bukan farhah. Sekali-kali farhah ya boleh, tapi dia malah bahagia yang sifatnya sementara teh ya cari sa'adah. Yaitu apa? Sekalipun kita kecewa dengan pasangan hidup kita, sabar. Terima, syukuri. Maka akan berubah jadi dan itu bahagianya teh di akhirat. Nah makanya Bapak Ibu, ada yang rumah tangga tuh benar-benar bahagianya, inti dari rumah tangga mah puncak bahagianya teh bukan di sini. Ketika bisa bareng-bareng di surga. Ar-Ra'd Ustaz, buka surat Ar-Ra'd. Surat ke-13. Surat ke-13 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 24.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, jelas sekali di sini. Jadi bahagianya pernikahan itu tidak bisa Anda dapatkan di dunia. Karena bahagianya pernikahan di dunia mah bersifat sa'adah, naik turun, bersifat farhah, naik turun. Justru rumah tangga itu menjadi lahan untuk mencapai sa'adah. Jannatu adnin. Mereka masuk ke dalam surga Adan. Wa man sholaha min abaihim. Bersama orang soleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim. Pasangan hidup mereka. Kalau pasangan hidup berarti suami istri. Nah, berarti ini mencapai bahagia yang bersifat abadi. Nah, jadi rumah tangga itu yang kita cari adalah sa'adah. Wa dzurriyyatihim, bukan hanya pasangannya, tapi juga anak. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk dari semua pintu ke tempat mereka berada. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbadar. Malaikat memberikan ucapan selamat kepada ahli surga. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Fani'ma uqbadar. Alangkah nikmatnya tempat kembali seperti itu. Nah, jadi dari sini kelihatan, Bu. Sementara ini banyak orang salah mengerti. Aku teh kenapanya rumah tangga teh meni asa tiis kieu. Hari awal nikah mah meni happy. Nah, dia teh tidak membaca ayat-ayat ini. Bahwa dalam ayat ini happy itu akan ada dalam rumah tangga, tapi bersifat sementara, farhah. Makanya dalam rumah tangga mah ada saat kita ketawa, ada saat kita bahagia, ada saat kecewa, ada saat suami ibu dermawan, ada saat pelit, walaupun lebih sering pelitnya ketimbang dermawannya. Misalnya kan, meureun sapelit-pelitnya ge aya saat dermawan meureun gitu kan. Nah, makanya realita pernikahan dalam Islam itu perjuangan bersama. Apa, Bu? Jadi realita rumah tangga itu bukan bahagia. Bukan. Tadi sudah saya jelaskan konsepnya ya. Bahagia itu ada istilah apa? Farhah, ada istilah. Jadi realita pernikahan dalam Islam itu perjuangan bersama. Coba perhatikan ya. Apakah Anda percaya bahwa nikah yang abadi itu karena cinta? Percaya enggak kalau saling mencinta itu bakal abadi? Sayang, realitanya banyak orang yang menikah in the name of love. Atas nama cinta. Tapi rontok. Karena cinta mah bisa berubah jadi benci.
lihat. Ya. Ada orang yang dulu kan hari di TV masuk aya jejak digital. Dia tuh ya orang yang pengertian banget sama gue ya. Gue teh susah cari cowok ya sebaik dia, sesayang dia ya. Gue bersyukur sekali. Ada kan public figure nu dia wawancara. Tak ayeuna teh cerai. Eta ngomongna boro-boro muji. Ngahinakeun ngagogoreng. Tah, jadi orang yang nikah in the name of love atas nama cinta belum tentu abadi. Jadi Anda jangan percaya kalau ada yang mengatakan kalau kita saling cinta nikah bakal abadi. Belum tentu. Ada enggak yang suaminya kasep, istrinya cantik sampai gini? Mau cari apa lagi ya? Istri secantik itu diceraikan. Suami setampan itu diceraikan. Tapi kan faktanya ada. Suami nakaset. Istrinya cantik. Mau di foto teh. Serasi banget. Kan ibu mah foto teh serasi. Sampai cek tetangga teh. Teh suami. Terserasi. Bu, jangan tong kitu-kitu ting. Maksud saya, ada orang yang pernikahanna suamina kasep, istrina cantik, pokoknya di foto teh serasi luar biasa, ya. Tapi kan kandas juga. Jadi Anda jangan mengatakan bila suami ganteng, istri cantik, pernikahannya abadi. Enggak juga, faktanya banyak. Eta mah dilihat di YouTube ge banyak atuh. Nah, di YouTube ge banyak. Terus kalau Anda lihat si istrinya anak orang kaya, si suaminya anak orang kaya, mereka nikahnya juga gede-gedean. Besar-besaran, ya. Bahkan mas kawinnya juga seperti dongeng atuh. Rumah mewah, mobil mewah. Tapi kan nggak jadi jaminan juga rumah tangganya abadi gitu. Jadi jelas semua itu rontok dengan kenyataan. Orang yang nikah, suaminya ganteng, istrinya cantik, tidak jamin. Nikah atas nama cinta sampai dia ngelawan orang tuanya. Orang tuanya teh setuju tapi eneng bogoh. Tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya, bogoh nak neng. Akhirnya nikah. Bapak Ibu, dari situ Anda sadar, kita sadar. Oh iya ya, yang bikin nikah abadi itu bukan cinta. Bukan harta, bukan penampilan, tapi kesiapan berjuang bersama. Nah, apa Bu? Matak aya nu suami sama istri teh teu nyambung secara penampilan. Suami nama biasa aja, istri nama gelis teh. Ya. Suami nama gitu ya. Tapi karena mereka berjuang bersama bisa abadi. Istrinya tidak kaya, suaminya juga nggak kaya. Tapi kenapa mereka bisa abadi? Karena bisa berjuang bersama. Jadi sebenarnya saya ingin tegaskan, yang bikin rumah tangga bahagia dan abadi itu mau berjuang bersama. Berjuang bersama. Makanya pernikahan itu realitanya adalah perjuangan bersama alias teamwork. Ya. Tujuan nikah dalam Islam bukan bahagia. Tapi satu, mendekatkan diri kepada Allah. Kudu benar tujuannya. Jadi
Tujuan nikah dalam Islam itu satu, mendekatkan diri kepada Allah. Dua, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kita ini suka menyederhanakan. Kenapa kamu nikah? Supaya bahagia. Keliru tah cara berpikir tah. Kenapa kamu nikah? Satu, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kamu nikah? Dua, menjaga diri dari perbuatan menjauhi diri dari perbuatan maksiat. Tiga, mengamalkan sunnah Rasul. Ya nikah udah 30 tahun kakara apal jawabannya. Tujuan nikah asli kakara apal orang mah. Aku pikir tujuan nikah teh pantesan orang ayeuna menderita terus. Jadi tujuan nikah itu bukan bahagia. Tujuan nikah itu satu, mendekatkan diri kepada. Dua, menjaga diri dari perbuatan dosa, ya maksiat. Tiga, mengamalkan. Empat, memperbanyak keturunan. Maka semua orang nikah ingin berketurunan. Tapi kalaupun tidak diberi keturunan, terima saja, itu ujian. Ya, berketurunan. Ya. Terus yang keberapa? Yang kelima, menerapkan ajaran agama dalam rumah tangga. Menerapkan ajaran agama dalam rumah tangga. Karena agama itu ada yang harus diterapkan dalam rumah tangga. Ya enggak sih? Ya ada, ajaran agama itu harus diterapkan dalam rumah tangga. Contoh, bapak mengendalikan marah terhadap istri. Ya, itu kan hanya di rumah tangga. Karena tidak sedikit ada bapak yang bisa mengendalikan marah di kantor. Kak istri mah tuh bisa. Ayah, bapak-bapak, ke anak buah nama tara marah. Elegan. Saya minta saudara memperbaiki kinerja seperti yang kita sepakati. Jadi bahasa nanti datar, berwibawa, elegan di kantor. Di imah. Sing sarupaning bahasa di kebun binatang keluar dari mulai cucunguk, cucurut, ya, entog, jelas ari binatang yang diharamkan ku Allah mah seperti babi, kan gitu. Pak Bu, ari di kantor mah elegan atuh Bu. Kalau dia marah sama bawahannya teh, dia bisa mengendalikan marah. Nah, rumah tangga itu apa Bu tadi? Menerapkan. Ada orang yang bisa menerapkan ajaran agama di kantornya, kepada temannya, tapi cantang tuh kepada istrinya. Ini hati-hati. Maka teruji nih. Misalnya Ustadz Aan di kantor elegan. Walaupun dia seorang pimpinan, tapi walaupun marah tuh terstruktur. Sehingga anak buahnya tahu, ya si bapak sebenarnya mah marah. Tapi hebat eta si bapak. Ustadz Aan ketika di rumah tangga marah sama istrinya. Kalem, tenang. Ke anaknya kalem. Berarti beliau menerapkan syariat di dalam rumah tangga dan di masyarakat. Saya dermawan ke teman-teman. Sering neraktir terutama kepada karyawati akhwat. Berbedak. Makan jeung bapak. Biasa ada Ella, Sinta, Eka, ya, Rita, Wina, Yuyun, Eis, Kokom. Ditraktir ku saya. Saya dermawan. Tapi saya pelitnya nauzubillah kepada istri saya. Ya, kata istri saya teh, "Pak, sekali-kali kita makan di kafe. Hirup teh atuh sing irit. Kafe, sabarahaun ya kafe. Nges, no gue." Nepi ka istri teh bisulan ndak no gue. Tapi saya
Ke teman-teman, dermawan. Berarti saya bisa menerapkan syariah di masyarakat, tapi saya tidak bisa menerapkan syariah di dalam rumah tangga. Nah, kabayang teh sama ibu bapak, realita pernikahan itu adalah menerapkan syariah dalam rumah tangga. Ya, yang berikutnya, realita pernikahan itu adalah perjuangan bersama. Yang berapa sekarang? Menyempurnakan iman. Kata Nabi, orang kalau udah menikah itu sempurnalah imannya. Jadi kalau belum menikah baru setengahnya. Kalau sudah menikah, yang setengah itu disempurnakan. Apa maksudnya menikah itu menyempurnakan iman? Apa maksudnya? Karena begini, orang kalau udah nikah itu udah nggak mikirin sendiri. Waktu belum nikah, mau balik jam 10 tidak masalah. Saya balik jam 12 itu masalah. Kan kunci dipegang ku orang kunci kos. Ya kan? Kunci kos teku saya. Balik jam 10, balik jam 1. Nggak balik juga nggak apa-apa. Berarti saya cuma mikirin diri saya sendiri. Itu setengah iman. Tapi begitu udah nikah, ya, saya kudu mikir pulang jam berapa, nafkah untuk istri saya apa, bagaimana biaya sekolah anak, bagaimana kalau anak sakit. Yang dipikirkannya jadi bertambah. Mata kata Nabi, menikah itu setengah keimanan sudah diambil. Gitu. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh adalah terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya. Jadi tujuan dari pernikahan itu tercipta keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Nah Bu, yang namanya sakinah, mawadah, warohmah itu ketenangan. Sakinah itu kan ketenangan. Ibu, sakinah itu terjadi biasanya setelah kalau orang. Jadi yang namanya sakinah itu bukan berarti tidak ada cekcok. Yang namanya sakinah itu bukan berarti tidak ada beda faham. Yang namanya sakinah itu bukan berarti tidak ada ombak. Justru sakinah itu terjadi, disebut sakinah dalam bahasa Arab itu ketika kapal itu bisa melewati ombak badai yang besar. Jadi gini Bu, ya kapal nih. Ada saat di kapal teh badai, ombak, kayak roller coaster gitu. Nah, biasanya setelah gitu laut itu reda, tenang. Kalau laut itu tenang, kapal itu disebut sakinah. Bapak Ibu kan sok ada cekcok sama suami, sama istri, tak udah nanti sok makinnya ya, itu sakinah. Pabaud-baud 2 minggu. Baud aing masok. Sok si aing mah kuat-kuat. Tapi lama-lama ibu teh jadinya karunya luluh ningali salaki teh. Duduk ngaplek. Bu, ibu tadinya keheul kan? Wow, apa namanya? Lautan mau ombak besar. Lama-lama mah karunya gitu. Karunya genengan geus kitu teh. Ibu teh nyaa biasana sok leuwih nyaa dari sebelumnya. Gitu katanya Bu. Jadi katanya kalau rumah tangga udah cekcok sok lebih nyaa. Ya. Oh, namun cekcok terus berarti badai terus sama ya ujug-ujug daratan. Wah, daratan we kalempar karena daratan. Tah eta mah duka ngaranna naonnya. Nah,
Tapi yang namanya sakinah itu maksudnya bukan berarti tidak ada badai. Bisa melewati. Nah, dari melewati badai, mawaddah. Tumbuh rasa cinta, mawaddah itu cinta karena melihat jasanya. Itu mawaddah. Apa Bu? Ibu, Bapak lihat istri itu nyaah karena jasanya. Jadi makin nyaah gitu, makin sayang karena ingat jasa-jasanya. Ya kan? Si mama teh berjasa ngelahirkan anak 8 turun mesin 8 kali, ya Allah. Tabu Bapak yang anaknya banyak, mawadahnya kudu lebih-lebih lagi. Kenapa? Dia sudah 8 kali mempertaruhkan nyawanya. Gitu. Pak Am, saya mah anaknya cuma 1. Tetap dia pernah 1 kali dalam hidupnya mempertaruhkan nyawa. Jadi semua istri Pak, saat melahirkan itu dia mempertaruhkan nyawanya. Gitu. Nah, jadi mawadah itu cinta yang bertambah karena melihat jasa-jasanya. Nah, kalau rohmah, cinta yang bertambah ya karena yakin inilah yang terbaik yang Allah berikan. Jadi rasa sayang yang ya ini mah ada titipan Allah gitu. Kayak begini Bu, maaf ya. Ibu kalau punya anak, kan boleh jadi anak ibu teh punya kekurangan. Misalnya gini, kita punya 3 anak. Nu kadua pinter pisan. Nu hiji pinter. Nu si bungsu pinter, sehat. Nu kadua mah kurang pinter. Terus geringan. Ririwit. Hujan, nik. Teu sakola budak. Nah, panas. Araratul budak. Pertanyaan saya, kalau Anda punya 3 anak, nu hiji sehat pinter, nu 2 ririwit bodoh, nu katilu sehat pinter, mana yang paling Anda sayangi? Justru yang banyak kekurangannya. Anda leuwih hariwang, leuwih khawatir, ya, tah eta rohmah. Jadi rohmah mah makin tahu kekurangannya makinnya. Bapak makin istri ririwit, Pak. Sagala karasa si mamah teh. Ya. Ek nangtung geus kudu dicepengan. Tah, bapak teh makinnya ya. Jadi ya makinnya gitu. Jadi saya bilang kalau ada 3 anak pasti kita lebih nyaah, lebih sayang, kanu banyak kekurangannya sok. Ya. Misalnya anak pertama jago dagang eta mah. Anak kedua gawena hebat. Nu katilu mah dagang teh rugi wae. Matak Anda teh pasti teteh engke mun si ade ayana naon tulungan kumaranehnya bisi mamah pondok umur. Mamah teh hariwang ku si ade mah geuningan usahana naon teh gagal. Kamari buka cukur cenah. Tempat cukur geuningan gunting nawai dijual eta teh kumaha mama. Sisir gunting dijualin langganan nambah si ade mah kitu mama teh hariwang bisi mamah pondok umur titip si adenya gitu. Kan gitu. Nah ari si kakak jeung nu tengah teh dititip mah urangna tenang. Tah eta teh rohmah. Ya. Bapak, kalau Bapak bilang gini ke anak-anak, teteh bisi papa pondok umur. Kadenya perhatikan si mama. Si mama kan udah sakit-sakitan. Ya, wayah nawe kalian kudu urus. Bisi nu mau teh papa ti heula. Sok sanaja nu ririwit teh si mama. Ya kan? Aya teu nu istri na ririwit nu maot salakina. Karena capek teh ngurus istri. Gitu. Nah, jadi kembali ke pembahasan tadi.
keliru kalau menikah itu untuk bahagia mah eta mah ending nanti di akhirat yang disebut sa'adah. Bahagia yang sifatnya rumah tangga mah farhah, kesenangan yang kadang muncul kadang enggak. Mata realita pernikahan itu intinya perjuangan bersama. Bukan karena tampan, bukan karena kaya, ya, bukan karena punya status sosial, tapi kudu punya perjuangan bersama. Makanya benerin tujuannya mendekatkan diri sama Allah, menjaga diri dari perbuatan maksiat, mengamalkan sunnah Rasul untuk memperbanyak keturunan. Terus supaya bisa menerapkan syariah dalam rumah tangga. Supaya terbentuk kehidupan yang mawadah, rohmah, sakinah. Tadi sudah saya sebutkan mawadah itu apa, rohmah, sakinah. Nah, itu dulu yang kita bahas. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Ya, minggu depan tetap di sini. Jangan ditanya-tanya lagi. Kunaon kamu teu datang? Ida teu jelas. Di mana? Sekarang mah udah standby lagi di Arjasari insya Allah. Ibu bapak terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.